Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Idza aujabana al-fidyata 'alal murdi'i idza aftarat lil khawfi 'ala waladiha, falawis tujirat lirdai waladi ghairiha, fasahihu bali shawabul ladzi qata bil qadi Husain fi fatawihi wa sahibut tatimah wa ghairihima annahu yajuzu lahumal iftar wa tafdi." Wa idza aujaban al-fidyah, kalau kita mewajibkan fidyah, bayar fidyah alal murdi'i, kepada perempuan yang sedang menyusui, idza aftarat lil khawf, ketika ia berbuka, ketika ia tidak puasa, lil khawf ala walidihinya, karena khawatir terhadap anaknya. Dikatakan di awal ada pendapat seperti itu, ya. Pendapat seperti itu, dan ini pendapat yang sahih di mazhab Syafi'i, bahwa perempuan yang murdi, ya, yang menyusui, dia khawatir, dia tidak melaksanakan puasa karena khawatir atas kesehatan bayinya, gitu ya. Atas kesehatan bayinya itu harus bayar fidyah, qadha dan bayar fidyah, gitu. Sekarang masalahnya, palawis tujirat liirdai waladi ghairiha. Kalau ada misalnya seorang perempuan yang dibayar untuk menyusui anak orang lain, dan ya khawatir terhadap kesehatannya, kesehatan anaknya, anak itu, pas sahih, maka menurut qaul yang sahih, pendapat yang sahih, bali shawab, bahkan ini pendapat yang benar, alladzi qata bil qadi, yang telah dipastikan oleh Qadi Husain dalam fatwanya, ya, fi fatawihi, wa sahibut tatimah, dan pengarang kitab at-tatimah, wa ghairuhuma, dan selainnya, anahu yajuzul iftaru, maka wajib, anau yajuzul hal iftar wa tabdi, wajib bagi perempuan tersebut al iftar, berbuka puasa, tidak berpuasa, dan membayar fidyah. Kalau ada seorang perempuan yang menyewakan dirinya untuk menyusui anak orang lain, kemudian dalam bulan Ramadan dia tidak melaksanakan puasa karena khawatir terhadap anak yang disusuinya itu, apakah dia tetap harus mengqadha dan membayar fidyah? Menurut kaul yang sahih, bahkan kata Imam An-Nawawi yang benar, dan ini juga telah dipastikan kebenarannya oleh Qadi Husain dalam fatwanya dan pengarang tatimah dan yang lainnya, maka dia boleh tidak melaksanakan puasa dan wajib membayar fidyah. Kama fi waladiha, persis seperti ia menyusui anaknya, atau seperti dia khawatir terhadap kesehatan anaknya sendiri maksudnya. Bal qala al-Qadi Husain, bahkan Qadi Husain mengatakan, yajibu 'alaihal iftar in tadarrara radi'u bisaumi wastadalla sahibut tatimah bil qiyasi 'ala safar. Melainkan bahkan Qadi Husain mengatakan wajib kepada perempuan itu al-iftar, ya, tidak berpuasa, intadarrara radi'u bisaum, jika anak yang disusui dalam bahaya apabila ia tetap berpuasa. Wajib bagi ibu yang menyusui itu al-iftar, ya, tidak melakukan puasa kalau ia mengkhawatirkan bahwa kalau ia berpuasa, anak yang disusuinya itu dalam keadaan bahaya. Wastadalla sahibut tatimah, dan mengambil dan
menunjukkan Sohibut Tatimah, pengarang kitab At-Tatimah, bil qiyasi ala safar, dengan mengkiaskan, menganalogikan terhadap orang yang dalam safar. Fa innahu yastawi fi jawazil iftari bihi man safara li ghardi nafsihi wa ghardi ghairihi bi ujratin ghairiha. Maka painau itu sama saja, yastawi, sama dengan orang yang buka, orang sama saja hukumnya, ya, berbuka karena dia bepergian, baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang lain, dengan diupah dan sebagainya, gitu. Jadi perempuan yang menyewakan dirinya untuk menyusui anak orang lain, sama hukumnya kalau ia khawatir terhadap anak disusuinya sekalipun bukan anak dia sendiri. Itu hukumnya sama dengan ketika ia khawatir terhadap anaknya sendiri, yaitu boleh dia tidak berpuasa dan harus membayar fidyah, mengqadha dan membayar fidyah. Itu disamakan hukumnya, kata Sohibut Tatimah, sama hukumnya dengan orang yang bepergian, ya, karena kepentingan dirinya atau kepentingan orang lain, dengan diupah, dengan dibayar, ya, dengan dibayar, karena dengan dibayar itu sama hukumnya begitu. Dia kalau membatalkan puasa dalam bepergiannya, dia wajib qadha. Wasadzal Ghazali fi fatawihi faqala laisa laha an tuftira wala khiyaru alisabi wa ghalatun dhahirun. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada pendapat yang kurang tepat dari fatwa, ya, fatwa yang kurang tepat dari Imam Ghazali, yang mengatakan tidak diperbolehkan bagi perempuan yang menyewakan dirinya untuk menyusui anak orang lain tidak melaksanakan puasa. Tidak boleh, kata Imam Ghazali. Lawala khiyara li sobi, tidak ada pilihan kecuali begitu. Wa hadza ghalatun dhairun, ini pendapat yang salah, kata Imam An-Nawawi. Qala al-Qadhi Husain, berkata al-Qadhi Husain, wa alaman tajibu fidyatu fitriha fi hadzal hal, wa alaman tajibu fidyatu fitriha fi hadzal hal. Nah, dalam hal ini siapa yang wajib membayar fidyah dalam kondisi ini? Nah, dalam keadaan seperti tadi, orang yang disewa untuk menyusui anaknya kemudian dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, itu anak yang dia disewa untuk itu, siapa yang harus membayar fidyahnya? Apakah dia atau yang menyewakannya? Fi ihtimalani, ada dua kemungkinan. Hal ya alaiha alal umun. Itu hal hiya, apakah wajib atasnya? Am alal mustajir. Gitu. Am, ya, am alal mustajir. Jadi ada dua kemungkinan. Jawabannya mungkin begini. Hal hiya hal alaiha, gitu ya. Pertanyaannya begini, jadi gitu. Apakah wajib membayar fidyahnya dia sendiri, ibu yang menyusui, sekalipun itu menyusui karena ia disewa, atau alal mustajir, atau kepada yang menyewakan? Kama lau istajara li tamattu'i fa hal yajibu damu alal ajir awil mustajir fi wajani. Seperti sama dengan orang yang menyewa untuk haji tamattu. Apakah bayar damnya wajib kepada yang disewa atau kepada yang menyewakan? Itu ada pendapat. Kada qala al-Qadhi. Demikian qala al-Qadhi. Wa kada qala al-Qadhi. Demikian itu kada, karena ini qala al-Qadhi. Berkata Qadhi Husain, wala'alla al-asah wujubuha 'alal murdi. Dan agaknya yang paling tepat, gitu ya. Ada yang paling tepat, kata Qadhi Husain, wujubu alal murdi, kewajiban membayar fidyah itu kepada yang menyusui. Bi khilafi damit tamattu, berbeda dengan bayar dam haji tamattu. Fainal asoha wujubuhu alal mustajir. Karena kalau yang lebih sahih, yang paling benar, wajib membayar fidyahnya itu kepada yang menyewa.
li'annahu min tatimmatil hajjil wajibi alal mustajir, karena itu termasuk bagian dari kesempurnaan haji alal mustajir kepada yang menyewakan. Wahunal pitru hiya tatimatu isolil manafi'il wajibati alal murdi'i. Wahuna alfitru, sedangkan tidak berpuasa di sini, ya, sedangkan tidak berpuasa di sini sama minta timati solil manafi'il wajibati alal murdi, termasuk bagian dari jasa pemanfaatan, ya, yang harus diberikan oleh orang yang menyusui, termasuk bagian dari jasa pemanfaatan yang harus diberikan oleh yang menyusui. Qolal qadi, berkata Qadi Husain, walau kana hunaka niswatu marodi'a farodat wahidatun antakhudha sobiyan tardu'uhu taqarruban ilallahi ta'ala jaza lahul fitrul khawfi alaihi wa ilam yakun muta'ayyinan alaiha. Misalnya jika ada sejumlah perempuan, ya, yang menyusui, barodat wahidatun antakhudha sobiyan tardu'uhu taqarruban ilallahi ta'ala, lalu salah seorang dari mereka ingin mengambil bayi untuk disusuinya, tapi niatnya taqarruban, yaitu karena takarrub, karena semata-mata ibadah kepada Allah Ta'ala, jaza lahul fitrul khawfi alaiha, maka boleh dia tidak berpuasa lil khawfi alaiha, karena rasa khawatir terhadapnya. Wa lam yakun mutayyinan alaiha, walaupun tidak ada keharusan dalam hal ini. Ini tadi kan persoalan yang dibayar. Sekarang bagaimana kalau ada perempuan yang semata-mata ibadah ke Allah, dia merelakan dirinya untuk menyusui anak orang lain semata-mata ibadah. Bagaimana itu kalau dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anak yang disusuinya itu? Jaza lahul fitru, boleh ia tidak melaksanakan puasa. Walam yakun mutayyinan alaiha, walaupun tidak ada keharusan dalam hal ini. Gitu. Far'un, cabang masalah, masih bagian dari masalah yang di atas. Lau kanatil murdi'u awil hamilu musafaratan aw maridatan fa'aftarat biniyatit tarakhus bil marad awis safari fala fidyata 'alaiha bila khilaf. Kalau saja misalnya ada ibu hamil dan ibu menyusui dan ibu hamil, musafaratan, ia bepergian, au maridatan, atau sakit, ya, atau sakit, ya. Ada ibu yang menyusui atau yang hamil, ya, musafaratan, ia bepergian, au maridatan, atau ia sakit dalam bulan puasa, fa'aftarat, maka ia tidak puasa, biniyatit tarakhus, niatnya bukan disebabkan karena ia menyusui atau hamil, tapi niat tarakhus, mengambil rukhsah karena ia dalam perjalanan atau ia sakit. Fa'ala fidyata 'alaiha bila khilaf, maka dia hanya harus mengqadha puasa dan tidak harus bayar fidyah, karena dia berbuka bukan karena ia khawatir terhadap anak yang dikandung atau yang disusuinya. Karena ia khawatir, karena ia hanya mengambil tarakhus, mengambil keringanan yang diperbolehkan kepada orang musafir atau orang sakit. Wa ilam taqsudit tarakhusa wa aftarat bil khawfi ala walidla ala nafsiha. Wa ilam taqsidit tarakhusa, sekarang kalau ia tidak bermaksud mengambil tarakhus, keringanan yang diberikan, wa aftarat, dan ia tidak berpuasa lil khawfi ala waladi, karena khawatir terhadap kesehatan anak yang dikandung atau anak yang disusuinya, la ala anfusihima, bukan terhadap dirinya, bukan khawatir terhadap kesehatan dirinya, tapi wujubil fidyati wajhani, maka dalam kewajiban membayar fidyah ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Kalau wajah ini fi fatil musafiri bil jimala beniat tarakhus, persis seperti bukanya orang yang
Ya, tidak puasanya orang yang dalam perjalanan bil jima karena ia ingin melakukan hubungan badan dengan istrinya dalam perjalanan. La bi'niyatit tarahus, bukan karena mengambil tarahus rukhsah keringanan karena ia bepergian. Kata Dzakarul Baghawi wa ghairuhu, itu seperti disebutkan yang Baghawi dan yang lainnya. Wal asah fi jima'il musafil madhkurah la kafarata. Ya, la kafarata. Yang lebih sahih di dalam hubungan badannya orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan tadi disebutkan itu dia tidak harus membayar kafaroh, hanya dia wajib membayar mengqadha puasanya saja. Kama sanuwaddihuhu fi mawdihi, akan kami jelaskan nanti insyaallah taala fi mawdihi, di babnya nanti insyaallah taala. Jadi perempuan yang menyusui atau yang hamil atau yang hamil, kemudian ia bepergian, dia tidak bermaksud, ada dua kan. Yang pertama tadi dia mengambil tarahus rukhsah karena diperbolehkan. Ya, ia tidak berpuasa kan, orang musafir dan orang sakit di rumah berusaha, bukan karena khawatir terhadap anak yang dikandung atau yang disusuinya, maka itu tidak harus membayar fidyah, qadha saja puasanya. Nah, sekarang orang yang tidak mengambil, bukan maksud mengambil keringanan itu, tapi semata-mata dia tidak berpuasa dalam perjalanannya itu karena khawatir terhadap anak yang dikandung atau disusuinya, bukan terhadap dirinya. Nah, ini fidyahnya, dalam soal fidyah ada wajahani, ada dua pendapat. Kalau disamakan dengan masalah yang orang musafir melakukan hubungan badan dengan istrinya, ia hanya mengqadha puasanya saja dan tidak harus membayar kafarah atau membayar fidyah. Tapi nanti akan dijelaskan kata Imam Nawawi dalam babnya. Wallahu a'lam bishawab.